Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Anak-anak santri yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini hari Sabtu malam Ahad tanggal 13 Safar 1446 Hijriah. Insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kita sampai 30 menit ke depan ya, 30 menit lebih. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, membukakan akal kita sehingga dapat memahami apa yang kita pelajari. Alhamdulillah pada malam Ahad kemarin kita sudah mulai mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ya, ayat 1 dan ayat 2 ya. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan membicarakan ayat 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari yang pertama ayat 1. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini sudah ya. Inilah dia kitab ya, Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk ya, yang menunjuki bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat berikutnya dijelaskan siapa itu atau apa sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, kita perhatikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat yang ketiga, kita lihat tafsirnya ya. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal bi'si wal jannati wan nar wa yuqimuna as-salah ay yu'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Sampai situ ya. Sampai situ selesai ayat dan tafsir ya. Ayat 3 dan tafsirnya. Kita lihat artinya ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang yu'minuna itu ditafsirkannya ya. Yusaddiquna, membenarkan ya. Beriman itu membenarkan. Bil ghaibi, dengan yang gaib, membenarkan yang gaib. Ditafsirkannya bima ghaba anhum, apa-apa yang gaib dari mereka. Kalau ada ngabsen, ada dua itu ya. Hadir, gaib ya. Kalau hadir berarti ada ya. Hadir itu ada di depan mata kita,
bisa kita lihat walaupun tidak di depan kita, bisa kita pergi ke situ juga masih bisa dikatakan alam nyata ya. Iya kan? Tapi kalau disebut alam gaib berarti tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Bahkan menggunakan alat-alat canggih pun tidak bisa ya. Nah, itu namanya yang gaib. Apa itu contohnya? Bima ghaba anhum. Jadi minnya ini lil bayan ya, menjelaskan dia. Huruf jar di sini lil bayan, menjelaskan ma-nya itu. Ma itu kan isim mausul. Minal bi', berbangkit. Berbangkit itu nanti setelah terjadi hari kiamat. Semua yang di dalam kubur akan dibangkitkan ya. Dan itu lama lagi kalau dilihat dari segi tahun ya, agaknya masih lama. Tapi kalau dibandingkan dengan hari akhirat enggak lama lagi ya, tidak lama lagi kalau dibandingkan dengan akhirat, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia kan. Jadi kalau hitungan akhirat hanya mungkin beberapa hari saja, tapi hitungan di dunia ya lama juga. Tapi wallahu a'lam kalau kiamat itu ya. Tapi yang jelas selagi masih ada orang yang menyebutkan Allah, Allah, Allah di bumi, insyaallah belum kiamat ya. Jadi kita berdoalah ya. Berdoa kita meninggal dulu kita lah baru terjadi dekat-dekat hari kiamat itu. Kalau hari kiamat itu jelas sudah tak ada lagi orang yang beriman, baru terjadi kiamat. Tapi kan menjelang itu banyak huru-hara ya, banyak malapetaka ya, banyak kejadian-kejadian yang sangat menyusahkan ya, sangat membuat manusia menderita. Jadi harapan kita nggak usahlah jumpa dengan hari itu ya, hari-hari yang sangat membuat menderita itu. Jadi minal bi'si, hari berbangkit, wal jannati, surga, wan nar, dan neraka. Ini semua disebut gaib ya, disebut gaib. Jadi yang gaib itu yang seperti yang tadi itu, hari berbangkit, surga, neraka, banyak sekali ya. Apalagi Sidratul Muntaha, ya kan? Itu kan diceritakan Nabi ya. Jadi yang gaib ini wajib kita imani apabila sudah ada khabar sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Berasal dari Allah, berasal dari Rasulullah. Ada dalam Al-Quran, itu wajib dibenarkan. Kalau sudah ada dalam Al-Quran, orang tidak percaya, orang itu tidak benar-benar beriman, itu belum beriman. Di dalam Al-Quran kan ada surga ya, ada neraka, ada malaikat, ada siksa kubur. Itu semua dalam Al-Quran ada disebutkan, dalam hadis juga. Kalau ada orang tidak percaya, itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya, apalagi bertakwa. Itu baru sebagian dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surga itu Nabi kita udah masuk ke sana kan, waktu Isra Mi'raj kan. Neraka pun udah pergi beliau, udah nyata beliau lihat. Tapi kalau Allah itu, walaupun dia wajib ada, tetapi bukan berbentuk materi. Ya. Dia bukan berbentuk materi. Sehingga keberadaannya itu tidak bisa digambarkan wujudnya.
Kalau masih ada orang menjelaskan wujudnya seperti ini, tak betul. Kalau masih ada sepertinya, itu tidak betul. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah, sesuatu apapun. Jadi kalau dikatakan seperti ini, itu tidak betul. Paham ya? Tidak betul, tidak ada sepertinya. Tapi wajib diimani. Kenapa? Karena adanya alam ini. Adanya alam ini menunjukkan adanya Maha Pencipta. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, kenapa tidak bisa terjadi dengan sendirinya? Karena dia baharu. Baharu itu apa? Adanya itu diawali tidak ada. Alam ini diawali tidak ada. Kenapa bisa kita pastikan bahwa alam ini pernah tidak ada? Karena dia punya sifat gerak dan diam. Jadi ada alam makro, ada alam mikro. Alam makro itu alam semesta ya. Mikro itu manusia. Manusia kita ini. Ini juga bisa dikatakan alam mikro, bagian-bagian. Jadi alam kita ini mempunyai dua sifat, gerak dan diam. Gerak itu ada akhirnya. Diam itu ada akhirnya. Kapan berakhir diam? Ketika kita bergerak, iya kan? Ketika kita bergerak berarti kita tidak diam. Sekarang Ustaz diam, berarti gerak Ustaz itu sudah berakhir. Kapan berakhir gerak Ustaz itu? Ketika Ustaz diam. Begitu juga dengan bumi ini, bergerak. Jadi sesuatu yang bergerak dan diam, maka dia pun baharu. Kenapa? Karena gerak dan diam itu punya awal dan punya akhir. Berawal dan berakhir. Sesuatu yang tidak bisa terbebas dari yang baharu, maka dia pun baharu. Alam semesta ini tidak bisa terbebas dari gerak dan diam. Kalau tidak diam, dia bergerak. Kalau tidak bergerak, dia diam. Berarti alam semesta ini tidak bisa terbebas dari yang baharu. Kalau dia tidak bisa terbebas dari yang baharu, maka dia baharu. Kalau dia baharu berarti pernah tidak ada. Ketika sekarang dia sudah menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan, menciptakannya itu pastilah yang maha segala-galanya. Ya. Maka alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Itulah dia Tuhan. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan itu sendiri, Allah sendiri memberitahu kepada hambanya melalui Rasul-Rasulnya. Kemarin sudah kita bicarakan ya. Kepada Nabi kita dijelaskannya kepada Nabi Musa ya. Yang direkam dalam surat apa? Surat Toha. Di lembah suci Tua. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Nah, kalau tidak Allah perkenalkan dirinya kepada makhluknya, makhluknya pun tak tahu, tak kenal, ya. Tak kenal, kita tak kenal. Nah, jadi Allah itu adalah yang paling gaib, ya. Jadi membenarkan hal-hal yang gaib, membenarkan yang gaib. Itulah sifat orang yang bertakwa. Dan ini sifatnya yang paling penting, yang paling tinggi, beriman ya. Beriman. Ya, membenarkan. Nah, itu ya. Jadi alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'si wal jannati wan nar. Wa yuqimuna shalah ay yu'tuna biha bihuquqiha. Mereka mendatangkan ya, mendirikan salat. Apa maksud mendirikannya itu?
yu'tuna biha bihuquqiha. Mereka mendirikan solat dengan mendatangkan hak-hak solat itu. Jadi solat itu sendiri ada hak-haknya ya. Ada hak yang zahir, ada hak yang batin. Solat, kalau kita solat harus kita sempurnakan hak-hak solat itu supaya solat kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak yang zahir, mulai syarat, rukun, sunnah-sunnahnya. Itu haknya itu. Syaratnya kita penuhi. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ya kan? Harus menutup aurat. Harus masuk waktu. Itu namanya syaratnya. Syarat-syarat sholat itu hak-haknya. Ada rukun-rukunnya, ada 13. Ya, rukunnya. Rukunnya itu ada niat, ada takbiratul ihram. Ada berdiri, ada baca Fatihah. Fatihah itu rukun. Ada lagi syarat-syarat supaya sah Fatihahnya. Bacaannya. Wah, banyak ya? Banyak. Ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan tidak sempurna salat kita. Sunnah-sunnahnya mestinya kita lakukan. Apalagi yang sunnah abad, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ya, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Harus tahu kita, kalau rukun ditinggalkan tidak sah solat, ya kan? Kalau sunnah abad ditinggalkan itu makruh hukum meninggalkannya, tidak sempurna solat, tidak sempurna. Ada yang membatalkan. Kalau kita lakukan yang membatalkan, batal sholat. Bercakap dia sedang sholat. Bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar, batal sholat. Memalingkan dadanya dari arah kiblat, batal sholat. Itu semua yang membatalkan sholat. Ada kena najis, diteruskannya sholat, padahal dia sudah tahu bahwa ada najis kena ke dia. Batal sholatnya. Itu namanya hak-hak yang zahir. Ada yang makruh. Makruh itu apa? Misalnya dia datang masbuk, ya, datang masbuk, posisi makmum itu sudah rata kanan kiri. Dia ambil di sebelah kiri. Itu makruh kan? Makruh. Tidak boleh. Kalau posisi rata, jadi imamnya, katakanlah makmumnya itu 7 orang ya. Satu persis di belakang imam. Di sebelah kanannya 3, di sebelah kirinya 3. Itu namanya rata kanan kiri. Kalau kita masbuk sebagai masbuk, tidak boleh kita ambil posisi berdiri di sebelah kiri. Makruh hukumnya. Kita harus ambil di sebelah kanan. Bagaimana kalau kita ambil di sebelah kiri? Apakah batal sholat kita? Tidak batal. Tapi batal pahalanya. Tidak dapat fadilah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih afdol 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Dia ikut berjamaah tapi tidak dapat pahala fadilat berjamaah. Kenapa? Karena dia lakukan yang makruh. Jadi jangan melakukan yang makruh dalam sholat. Kalau dilakukan yang makruh dalam sholat, maka hilang fadilat. Sholat subuh, sengaja dia tidak baca doa kunut. Makruh hukumnya meninggalkan sunnah abad dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak makruh. Tapi ketika ingat kita harus ganti dengan sujud sahwi. Sudah tidak membaca doa kunut dan ingat, udah sujud dia ingat, tadi saya lupa. Ini rakaat kedua ya, subuh. Saya tadi lupa. Lalu dia tidak ganti untuk dengan sujud sahwi. Padahal dia ingat bahwa sunnah sujud sahwi apabila tertinggal kunut. Dia tidak lakukan. Itu makruh jadinya. Maka hilang fadilat.
walaupun sah solatnya, tapi pahalanya menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dengan sengaja melakukan yang makruh. Ini semua adalah apa namanya? Hak-hak solat yang sifatnya zahir. Ada lagi yang batin. Yang batin itu harus ikhlas. Ya kan? Harus ikhlas. Ikhlas itu di mana? Di hati. Orang tak nampak itu. Tapi bisa juga dari luar, dari secara zahir, orang yang tak ikhlas bisa juga nampak. Ya. Yang harus khusyuk. Bisa juga orang tuh tahu dia tidak khusyuk. Karena kelap aja ya. Dia sholat, merapi-rapikan rambut, merapi-rapikan pakai apa, sedang sholat ini. Sedang sholat. Itu menunjukkan tidak khusyuk. Karena pernah Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat di masjid, ada sahabat masuk, sholat. Mungkin sholat sunat tahiyat masjid mungkin. Atau sunat qabliyah. Mungkin tahiyatul masjid. Karena Nabi sedang cerita-cerita dengan sahabat di situ dalam masjid. Dia membetulkan sekali aja merapikan rambutnya dia. Sekali aja langsung dikomentari Nabi. Seandainya hatinya khusyuk, dia tidak akan melakukan itu. Artinya apa? Bisa juga ada kita lihat secara zahir akibat daripada hati tidak khusyuk. Jadi harus memenuhi hak-hak batin sholat ya. Jadi wa yuqimuna shalah yu'tuna biha bihuquqiha. Mereka mendirikan salat dengan memenuhi hak-hak salat itu sendiri. Dia ada ikhlas, ada khusyuk, ada khudu', ada haibah ya. Itu istilah-istilah tasawuf ya. Khusyuk, ada khudu', merasa tunduk dan merasa hina, kemudian haibah. Haibah itu kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya haibah. Ya, kagum bercampur takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Ada khudu', malu kita. Ya, nunduk, kenapa? Malu, teringat betapa banyaknya dosa kita dan betapa tidak sempurnanya salat kita. Malu kita, ya. Betapa jauhnya salat kita itu dari sempurna, sementara kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ada kita tamu, kedatangan tamu, lalu kita hidangkan kepadanya persembahan makanan, minuman. Kita tahu di situ ada ulat-ulat. Malu kita itu ya. Malu kan? Ada tamu dihidangkan makanan tapi nampak kita dan nampak dia ada di situ ulat-ulat. Kita berikan juga. Kira-kira malu apa enggak tuh? Malu kan? Begitulah salat itu. Mulai dari awal tahu khusyuk kita. Belum lagi bacaan kita yang tidak sempurna. Belum lagi yang artinya kita tak tahu banyak. Tak tahu kita maksudnya. Belum lagi hati kita yang entah kemana-mana. Itu kan sama dengan makanan tadi. Iya kan? Makanan yang ada ulatnya, ada tak sempurna, menyiangi makanannya itu. Tapi dikasih juga. Bukan kita aja yang nampak. Orang yang mau makan itu pun nampak juga betapa makanan itu bercampur dengan sesuatu yang tidak wajar untuk dimakan. Seperti itu juga. Jadi kita itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita memang sadar itu bahwa persembahan yang kita berikan melalui salat itu jauh dari sempurna, banyak kekurangannya. Tapi gimana lah, itulah yang ada. Itu yang bisa kita lakukan sehingga kita khudu' ya. Sehingga kita menunduk, malu di hadapan Allah. Karena salat kita sangat banyak kekurangannya. Itu namanya mendatangkan hak-hak batinnya ya. Jadi ada hak-hak zahir dan ada hak-hak batin. Makanya ketika kita selesai sholat, ketika Nabi dalam hadis ya, hadis Sahih Muslim, setelah beliau mengucapkan salam, apa yang pertama kali beliau apakan? Beristighfar kan? Bukan alhamdulillah. Iya kan?
Bukan alhamdulillah. Beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini bimbingan kepada kita. Kalau Nabi kita itu insya Allah itu sempurna salat beliau ya. Itu karena tawaduk beliau aja. Kemudian karena beliau itu untuk memberikan pendidikan pelajaran kepada umatnya. Bahwa kalau kita selesai sholat, bukan mengucapkan yang lain-lain, tapi beristighfar. Orang beristighfar itu kenapa? Karena merasa banyak kesalahan. Banyak kesalahan kita dalam sholat itu. Kekurangan-kekurangan itu banyak sekali. Sehingga kita beristighfar. Ya. Astagfirullah. Ya. Wa mimma razaqnahum a'tainahum, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, ya, min, ya, mimma, ya, min itu tabaid apa, sebahagian, ya, makna ba'du, ya. Dan didahulukan dari fi'il fa'ilnya kan, fi'il fa'il dan maf'ul. Razaqa wa mimma razaqnahum, ya, razaqa itu kan fi'il, ya, nanya itu fa'il, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il, humnya itu dhamir muttasil juga fi mahalli nasbin maf'ulun bi kan, didahulukan jar majrurnya. Kenapa? Lil ihtimam, menunjukkan pentingnya bahwa kalau kita dapat rezeki itu mestinya ada yang kita sisihkan untuk kita infakkan. Jangan makan sendiri. Jangan untuk diri sendiri, ya. Paham? Ya. Setiap ada rezeki itu, walaupun tak cukup nisab zakat. Kalau cukup nisab zakat itu wajib kan? Wajib, namanya zakat. Jadi yunfiqun, mereka menginfakkannya, ya, fi ta'atillah, pada taat kepada Allah, jalan-jalan taat kepada Allah. Jadi ada infak itu yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Wajib itu wajib untuk kedua ibu bapak kita, wajib untuk ahli keluarga kita. Kalau udah berkeluarga, ya, keluarga itu suami istri, anak, ya, cucu. Nah itu namanya keluarga, iyal, ya. Wajib. Wajib, kebutuhan pokoknya itu wajib. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu apa? Lebih dari yang wajib. Paham? Lebih dari yang wajib. Kepada orang tua lebih dari yang wajib. Kepada keluarga lebih dari yang wajib. Jangan tok makannya saja yang kasih, ya. Makan minum apa? Ya nggak apa-apa kalau memang ada rezeki. Sekali-sekali ya beli yang enak-enak. Itu namanya lebih dari yang wajib. Ya kan? Jangan pakaiannya cuma 3 pasang, ya. 3 pasang. Padahal uangnya rezekinya lumayan. Ya lebihlah, ya. Lebihkan, ya. Itu namanya lebih dari yang wajib. Itu menjadi sunnah. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Jadi menjadi nafkah, ya. Anak-anak sekalian, coba kita lihat lagi ke awal tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi sifat orang yang bertakwa itu orang-orang
yang percaya, orang-orang yang membenarkan hal-hal yang gaib. Yu'minun itu fi'il mudhari' ya. Fi'il madinya amana. Ya kan? Sulasi mazid satu huruf. Asalnya amina ya'manu. Sulasi mujarradnya amina ya'manu. Ini ada kaitannya nih. Amina itu artinya aman, merasa nyaman. Kalau sulasi mujarrad amina ya'manu. Apa artinya tadi? Arif? Amina apa artinya tadi? Apa tadi? Loh. Apa artinya tadi? Yudi? Aman. Tahu aman? Aman. Arif, tahu yang dimaksud dengan aman? Aman berarti dia aman-aman saja, nggak ada yang berbahaya ya? Iya kan? Iya betul, Arif. Kok gitu? Faisal, tahu makna aman ya? Aman-aman saja, nggak ada yang berbahaya ya? Paham ya? Ketika mendapat tambahan hamzah menjadi amana, asalnya amana ya, tapi supaya ringan maka hamzah dirubah menjadi alif. Amana artinya apa itu? Beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah pasti ya, ini pasti nih. Kalau sudah betul imannya, hakul yakin imannya, pasti dia merasa aman. Mana lebih hebat? Allah daripada jin? Halo, mana lebih hebat Allah daripada jin? Allah. Jin itu biasanya tinggal di mana? Di hutan ya? Di hutan ya? Di pulau-pulau di laut, di samudera ya? Ya betul. Kalau orangnya itu sudah hakul yakin, imannya itu sudah sempurna, sendirian pun tinggal di hutannya nggak takut dia sama jin. Kenapa? Karena ada Allah. Paham? Paham? Ada kaitan antara iman yang benar dengan perasaan aman. Sekarang saya tanya lagi. Rezeki, ada orang kaya? Ada. Ada orang miskin? Ada. Ada orang susah? Ada. Ada orang senang? Ada. Orang yang sudah hakul yakin beriman kepada Allah dan dia yakin Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Rahman, Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Wahhab, Maha Pemberi anugerah, Al-Mun'im, Maha Pemberi nikmat. Itu Maha segala-galanya ya, Maha Kaya. Pasti dia tidak mungkin ketakutan mati karena tak ada rezeki. Paham itu? Paham itu? Hah? Paham. Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui kan? Ilmu Allah itu maha luas. Dan Allah Maha Pemberi. Maha Pemberi kepada orang yang belajar. Kalau orang pelajarnya itu, santrinya itu betul-betul hakul yakin imannya, dia yakin bahwa kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dianugerahi oleh Allah ilmu, maka dia akan menjadi orang yang tetap istiqomah untuk menjadi santri. Dia tidak akan putus asa. Dia yakin bahwa kalaupun tidak cepat waktunya pada saatnya, lambat atau cepat, insya Allah dia akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah ilmu. Banyak santri-santri yang tidak begitu cerdas tapi akhirnya menjadi ulama besar. Ya kan? Banyak. Antara lain siapa? Ibnu Hajar, 40 tahun jadi santri. 40 tahun jadi santri. Kawan-kawannya itu udah ada. Kalau istilah sekarang itu teman-teman siang katanya itu udah ada yang jadi profesor, ya kan? Udah ada yang jadi
jadi dosen, dia masih santri. Kenapa? Karena dia itu dapat A hilang alif, dapat alif hilang ba. Begitulah dia lemahnya ya. Tapi dia tidak putus asa. Yakin dia, ya, akhirnya menjadi ulama besar. Itu. Ya. Jadi ada hubungan antara iman dengan rasa apa tadi? Rasa aman. Ya. Kemudian kita lihat lagi di situ tadi ada wa mimma razaqnahum. Ini kalau dilihat dari nahunya dia akan katakan itu al-mu'azzam nafsuh atau al-mu'azzim nafsahu. Iya kan? Kalimatnya itu, nanya itu. Razaqna, ya. Nah itu kan mutakallim ma'al ghairi, betul kan? Atau al-mu'azzam nafsuhu, al-mu'azzim nafsahu. Iya kan? Tapi kadang-kadang Allah itu dalam Al-Quran mengguna tu. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi. Pakai tu ya. Maka apabila aku telah tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, itu langsung Allah ya. Tapi kadang-kadang pakai na. Di sini pakai na ya. Pakai na. Wa mimma razaqnahum, bukan razaqtuhum. Padahal yang memberi rezeki itu Allah atau banyak? Allah. Yang memberi rezeki itu pada hakikatnya Allah. Tapi kalau rezeki yang berbentuk harta benda, ya, ini kan hubungannya harta benda ini kan? Kan nafkah ini. Nafkah itu harta benda atau ilmu? Harta benda, ya kan? Harta benda. Kalau berhubungan dengan harta benda, biasanya Allah itu mengguna lapas na, kami, bukan lapas tu, bukan aku, ya. Kenapa? Karena kalau rezeki yang berupa harta benda ini sampainya kepada hamba itu tidak langsung dari Allah, tapi melalui hamba-hambanya yang lain. Tadi kita makan. Sore tadi makan ya? Halo, Mulki, udah makan tadi? Hah? Sore tadi nggak makan? Kenapa? Nggak selera? Nggak boleh gitu, nanti sakit. Ya? Azam udah makan? Makan tadi? Sore tadi? Makan kan? Itu siapa yang ngasih rezekinya itu? Allah kan? Tapi apakah langsung Allah antar ke situ? Tidak, melalui hamba-hambanya. Makanya kalau ada keterlibatan selain Allah, maka digunakan kalimat na. Paham? Paham ya? Nah, jadi wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan. Kenapa pakai kami? Padahal Allah itu Maha Esa. Karena di situ ada keterlibatan selain Allah, sehingga rezeki itu sampai kepada hambanya. Banyak yang terlibat itu. Nasi tadi itu udah banyak kali yang terlibat. Orang yang menanyam padinya, ya, yang mengurus sawahnya itu, kemudian dijualnya sampai ke toko pedagang, pedagang jual, kita beli, ada yang membelinya, dimasak lagi sampai diantarkan Om Eno, sampai ada piket yang menyediakannya di meja, baru kita makan. Jadi banyak sekali orang-orang yang terlibat selain Allah. Maka ketika tidak langsung Allah yang memberikan, maka Allah menggunakan paket na, ya, bukan paket tu, bukan wa mimma razaqtuhum, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu saja ya. Itu saja. Alhamdulillah selesai ya tafsir ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Silakan baca doanya Ahmad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين. آمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.